Hai, perkenalkan nama saya Muhammad Mursyid. Saya akan menjelaskan tentang apa itu masyarakat multikultural. Secara umum, istilah masyarakat multikultural terdiri dari tiga kata, yaitu masyarakat, multi, dan kultural. Masyarakat artinya adalah satu kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut sistem adat istiadat tertentu yang bersifat terus-menerus dan terikat oleh perasaan bersama. Multi berarti banyak atau beraneka ragam, sedangkan kultural berarti budaya. Jadi, masyarakat multikultural adalah suatu masyarakat yang terdiri atas banyak struktur kebudayaan. Disebabkan banyaknya suku bangsa yang mempunyai struktur budaya sendiri yang berbeda dengan budaya suku bangsa lain. Pada hakikatnya, konsep masyarakat multikultural adalah masyarakat yang mempunyai banyak suku bangsa dan budaya dengan beragam adat istiadat dalam kerangka hidup bersama, berdampingan satu sama lain yang sederajat dan saling berinterseksi dalam suatu tatanan kesatuan sosial politik. Menurut Nasikun, dalam sistem sosial Indonesia tahun 2004 menerangkan, masyarakat multikultural bersifat majemuk sejauh masyarakat tersebut secara struktural mempunyai subkebudayaan yang bersifat diverse, ditandai oleh kurang berkembangnya sistem nilai yang disepakati oleh seluruh anggota masyarakat dan juga sistem nilai dari kesatuan sosial, serta sering munculnya konflik sosial. Menurut Alo Liliweri, dalam prasangka dan konflik komunikasi lintas budaya masyarakat multikultur tahun 2005 menjelaskan tentang definisi masyarakat multikultural, yaitu masyarakat yang struktur penduduknya terdiri dari beragam etnik dan keragaman itu menjadi sumber keragaman kebudayaan atau subkultur dari masing-masing etnik. Menurut Wilkim Lika, dalam Multiculturalism and Minority Rights West and East tahun 2002, telah mendefinisikan pengertian masyarakat multikultural. Menurutnya, konsep multikultural adalah seperangkat gagasan yang relatif mempunyai koherensi dengan gagasan yang membentuk sebuah mosaik kebudayaan yang terbentuk oleh kompleksitas akibat interseksi dari ras, etnik, kelas sosial, gender, bahasa, agama, orientasi seksual, hingga kemampuan personal. Itu tadi beberapa pendapat dari beberapa ahli di dunia. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu karakteristik masyarakat multikultural. Menurut Pierre L. van den Berge, terdapat 6 karakteristik yang dipunyai oleh masyarakat multikultural. Yang pertama adalah terjadi segmentasi ke dalam kelompok subbudaya yang saling berbeda atau primordial. Masyarakat multikultural yang tersegmentasi dalam kelompok subbudaya saling berbeda adalah masyarakat yang terbagi-bagi dalam kelompok-kelompok kecil berdasarkan ras, suku, agama masing-masing. Dan dalam pergaulan terpisahkan karena individu lebih memilih berinteraksi dengan orang satu suku, ras, atau agamanya saja. Dalam pengertian lain, masyarakat multikultural terlihat hidup bersama meski berbeda ras, agama, dan etnis. Akan tetapi dalam kesehariannya, mereka lebih sering memilih bersahabat atau bergaul dengan orang-orang yang berasal dari daerah mereka saja, karena dianggap lebih mudah berkomunikasi, memiliki ikatan batin yang sama, dan memiliki banyak kesamaan. Yang kedua adalah mempunyai struktur yang terbagi ke dalam lembaga non-komplementer. Dalam masyarakat multikultural, tidak hanya mempunyai lembaga formal yang harus ditaati, tetapi mereka juga mempunyai lembaga informal atau non-komplementer yang harus ditaati. Dengan kata lain, mereka lebih taat dan hormat pada lembaga non-komplementer tersebut karena dipimpin oleh tokoh adat yang secara emosional lebih dekat. Yang ketiga, kurang mengembangkan konsensus di antara anggota terhadap nilai yang bersifat dasar. Masyarakat multikultural dengan berbagai ragam ras, etnik, dan agama menyebabkan perbedaan persepsi, pengalaman, kebiasaan, dan pengetahuan. Akan menyebabkan sulitnya mendapatkan kesepakatan terhadap nilai maupun norma yang menjadi dasar pijakan mereka. Singkatnya, masyarakat ini sulit menyatukan pendapat karena perbedaan-perbedaan yang mereka pegang. Yang keempat, secara relatif integrasi sosial tumbuh di atas paksaan dan saling tergantung secara ekonomi dengan berbagai perbedaan. Masyarakat multikultural susah mendapatkan kesepakatan dalam berbagai hal.
Dengan itulah, untuk menyatukannya harus ada pemaksaan demi tercapainya integrasi sosial. Selain itu, masyarakat ini saling tergantung secara ekonomi diakibatkan oleh kedekatannya hanya dengan kelompok-kelompok mereka saja. Yang kelima, adanya dominasi politik suatu kelompok atas kelompok lain. Masyarakat multikultural mempunyai kelompok-kelompok berbeda secara ekonomi dan politik. Tak bisa dipungkiri akan terdapat kelompok yang mendominasi politik dan dengan sendirinya kelompok tersebut biasanya memaksakan kebijakan politiknya demi keuntungan kelompoknya sendiri. Lanjut ke ciri-ciri. Masyarakat majemuk memiliki ciri-ciri seperti memiliki struktur budaya lebih dari satu. Nilai-nilai dasar adalah kesepakatan bersama yang sulit berkembang. Sering terjadinya konflik-konflik sosial yang berbau sara. Struktur sosialnya lebih sifatnya non-komplementer. Proses integrasi yang terjadi berlangsung secara lambat. Sering terjadinya dominasi ekonomi, politik, dan sosial budaya. Sifat masyarakat multikultural. Menurut gagasan disampaikan oleh Pierre L. van den Berghe, masyarakat multikultural mempunyai beberapa sifat sebagai berikut. Pertama, melewati masa segmentasi ke dalam kelompok subkultur yang berbeda antara satu dengan lainnya. Mempunyai kerangka struktur sosial yang terbagi menjadi lembaga non-komplementer. Kurang menekankan konsensus di antara anggotanya mengenai berbagai nilai dasar. Relatif sering mengalami perselisihan atau pertentangan antara satu kelompok dan kelompok yang lain. Secara relatif, pertumbuhan integrasi sosial secara paksaan serta yang berkaitan akan saling bergantung dalam bidang ekonomi. Selanjutnya, terdapat mayoritas politik oleh satu kelompok atas yang kelompok yang lain. Jenis-jenis masyarakat multikultural. Berdasarkan kecenderungan perkembangan dan juga praktik multikulturalisme, masyarakat multikultural terbagi menjadi beberapa jenis. Di antaranya adalah yang pertama, ada multikulturalisme isolasionis, yaitu merupakan golongan atau kelompok masyarakat majemuk yang menjalankan kehidupan secara otonom dengan interaksi antar kelompok seminimal mungkin. Yang kedua, multikulturalisme akomodatif, yaitu salah satu jenis masyarakat yang memiliki kultur dominan yang membuat penyesuaian tertentu kepada kaum minoritas. Masyarakat ini akan memberi hak kebebasan terhadap setiap kaum minoritas guna mempertahankan apa yang menjadi kebudayaan mereka. Yang ketiga adalah multikultural otonomis, yaitu salah satu jenis masyarakat multikultural yang hidup bersama serta berusaha menciptakan kesetaraan budaya mereka. Yang keempat adalah multikultural kritikal atau interaktif. Multikultural kritikal atau interaktif merupakan salah satu jenis masyarakat yang tidak fokus kepada kehidupan kultural otonom, namun lebih menekankan kepada hal guna menciptakan kultur bersama yang mencerminkan sekaligus menegaskan perspektif dari tiap-tiap kelompok masyarakat. Selanjutnya adalah multikulturalisme kosmopolitan. Salah satu jenis masyarakat yang berupaya untuk menghilangkan batas kultural pada kehidupan mereka, sehingga akan tercipta masyarakat yang tidak terikat ke dalam budaya tertentu. Ya, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Dan ya, satu pesan untuk teman-teman semua agar menjaga kebersihan sekitar lingkungan kalian, karena sampai dengan saat ini ada kurang lebih 2 juta lebih di seluruh dunia yang terjangkit sebuah virus yang belum tahu berakhir kapan. Ya, semoga cepat hilang agar kita bisa beraktivitas lagi seperti biasa. Sekian dari saya.
like jika kalian suka, dislike jika kalian tidak suka. Di rumah aja lah biar cepet hilang.